Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan membedah salah satu kitab yang menjadi pegangan bagi para saudara-saudara kita di Jamaah Tabligh, yaitu kitab Fadilah Amal. Saya akan membacakan salah satu kisah dalam bab pertama dari kisah-kisah sahabat dalam kitab Fadilah Amal ini, yaitu ketabahan menghadapi kesusahan dan rintangan demi agama. Kisah yang pertama yaitu kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kenabian, baginda Nabi SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun selain sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau SAW walaupun belum masuk Islam, kebanyakan orang kafir Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabatnya. Paman baginda Nabi SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu memberikan segala bentuk bantuan kepada baginda Nabi SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin dengan terang-terangan. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif dengan anggapan bahwa di sana ada kabilah Thaqif yang berjumlah besar. Apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terlepas dari berbagai penderitaan dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat Taif. Beliau SAW berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Namun mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana bangsa Arab yang terkenal sangat memuliakan tamu. Bahkan mereka terang-terangan menjawab dan menghadapi beliau SAW dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Mereka pun tidak menginginkan baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh yang diajak bicara oleh baginda Nabi SAW seharusnya adalah orang yang mulia dan berbicara sopan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai Nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kamu untuk diutus sebagai Rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang Nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu berbohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Sesudah itu, dengan perasaan putus asa kepada mereka, baginda Nabi SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang lain. Memang semangat dan keteguhan beliau SAW seperti gunung. Ternyata tidak seorang pun yang bersedia menerimanya. Jangankan menerima, bahkan mereka mengusir beliau SAW dengan berkata, "Segera tinggalkan kota kami. Pergilah kamu kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota tersebut untuk membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu, sehingga kedua sandal beliau SAW menjadi merah berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan,
tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang dari sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengan menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Jauhkanlah murkahmu sehingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar dia siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya." Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai akan aku benturkan kedua gunung di samping kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, "Aku hanya berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah." Demikianlah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengar pembacaan sebuah kisah tentang kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif, tentang bagaimana ketabahan Rasulullah menghadapi kesusahan dan rintangan demi agama. Semoga apa yang kita dengarkan dapat berkesan dalam hati, dan insyaallah kita niat amal untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar perkara ini. Sahabat sekalian, jika Anda mendengar video ini dan menonton video ini, maka sebarkanlah video ini agar menjadi ladang dakwah buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.